foto apaan ya? Perkenalkan, nama saya Dimas Raditya. Di sini saya akan menunjukkan keragaman kebudayaan di lingkungan sekitar saya. Jadi contoh simpelnya adalah saya ada anak orang Padang dan ini teman saya adalah orang Jawa. Nah, awal lagi kebudayaan. Menurut pengalaman saya saat eksplorasi yang muter-muter kampung, di situ lah perbedaannya. Orang kampung rata-rata orang desa di Luwinanggung ini itu berbudaya, bersuku, beradat dari Sunda. Mereka suka menggunakan bahasa Sunda. Seperti teman saya ini namanya Abdul Karya Utama. Tam, orang Sunda kan? Iya. Coba contohin bahasa daerahnya. Gimana ya? Kalau misalkan mau mandi, gitu ya. Abi geus ibak can, artinya kamu udah mandi belum? Abdi geus Ibak can. Ibakcan, Anda sudah mandi belum? Gitu. Lalu perbedaan yang sangat bedanya itu kan di sini tuh sudah banyak masuk budaya-budaya luar seperti anak dari Jakarta yang berpindah ke sini, yang tinggal di perumahan. Ya, di situ berbeda sekali, bermacam-macam. Selain orang-orang Sunda ya, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Aceh, Batak. Saya juga ada teman Batak di sini namanya Jonathan. Oke, John, kita review. Kok review sih? Cepat 5.000 gua tuh. Mas, masuk vlog saya, Mas. Coba sebutin satu kata dalam bahasa Batak. Hatop. Hatop apa artinya? Cepat. Cepat. Iya. Hatop. Oke guys, sekarang kita udah bersama bertiga ini ya namanya juga lingkungan sekitar tuh kita harus bersosialisasi. Itu Jonathan ya. Jonathan. Oke, langsung kita mulai ya. Nanti bisa nih, nanti yang bakal ini. ada teman kita lagi yang datang. Kita skip ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia orangnya. Oke, sebelum itu mari kita perkenalan dulu mulai dari yang paling santai dong. Perkenalkan, nama saya Chandra Ekonur, saya tuh berasal dari daerah Betawi. Dan saya Dava Rafibowo. Saya berasal dari daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kota Purworejo. Saya Dimas Raditya, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dan saya Jonathan Walter Marolov Senipar. Saya berasal dari Sumatera Utara. Nah, di sini tuh kita bakal mengenalkan daerah kita masing-masing yang ciri khas dan segala macamnya deh. Mulai dari siapa yang mau nih? Lucu. Lucu. Kan Batak tuh selalu menarik biasanya. Iya. Aduh, nggak banyak yang gue tahu sih. Untuk di Sumatera Utara, tepatnya di suku Batak itu tuh kita itu apa ya biasanya ya? Batak itu sukunya banyak, bukan apa sih dia terbagi dalam beberapa macam ya. Nah, yang gue tahu itu tuh cuma 2, tapi harusnya itu ada sekitar berapa tuh, ada 5 seingat gue. Tapi yang gue tahu cuma 2, itu Batak Toba, Batak Karo itu. Terus juga kalau untuk di Batak itu kayak ada tari buat apa sih namanya ya, tari puji-pujian gitu buat kayak ke leluhur, itu namanya tari tortor gitu. Ya tahu gitu. Tari tortor, guys. Nah, Ada lagi Kalau nggak salah ada marga ya. marga, iya ada marga juga. Marga tuh kalau nggak salah ada yang marga tinggi, marga rendah. Ada. Ya. Jadi ini gue jelasin dari marga gue aja ya, Sianipar. Jadi Sianipar itu tuh nama orang dulu. Raja kan raja. Iya, mirip gitulah nama orang. Nah, Sianipar itu dia itu punya keturunan anak 4. Yang namanya itu yang pertama tuh Guru Shalom, yang kedua siapa pula itu namanya? Lupa. Coba pula lah. Beneran sih, ada 4. Pokoknya kalau yang paling terakhir, yang paling bungsu itu namanya si Batang Buruk. Nah, gua itu Sianipar si Batang Buruk. Harus ya kalau di nama gue itu bisa jadi Sianipar si Batang Buruk, cuma dibikin jadi Sianipar aja karena kepanjangan. Itu. Oke, keren. Keren. Itu dia dari suku Batak ya. Kalau ini Jo, Apa? lu kan ini nih, bisa dibilang lu Kristen apa sih? Gua Protestan. Protestan. Nah, kalau biasanya Kristen Protestan tuh budayanya ngapain aja? Beda nggak sih sama Kristen ini Katolik? Sama aja. Jadi gini, sejarahnya awalnya tuh Kristen tuh cuma 1 doang. Mm-mm. Nah, habis itu
Jadi waktu pas Kristen itu cuma satu doang, namanya Kristen apa ya, kayaknya Kristen biasa. Ortodoks. Bukan Ortodoks. Jadi dulu Kristen itu cuma satu, kayak Cuma Kristen satu kan. yang Terus satu ada yang doang terus pecah. Jadi pecah awalnya jadi dua. kenapa bisa pecah? Jadi di Kristen dulu petinggi gerejanya, pendeta itu tuh bilang kalau misalnya mau doanya itu didengar, puji-pujiannya Harus itu bayar. kita harus bayar. Nah, semakin banyak semakin bisa didengar. Nah, ada beberapa orang yang nggak terima. Jadi habis itu protes. Habis itu mereka itu mau memisahkan diri. Itu loh. Jadi nggak terima, masa kalau itu mau doa kita didengar kita harus kasih ini sih duit gitu loh. Nah, habis itu protes dan akhirnya mereka misah. Nah, makanya disebut Protestan karena protes. Tuh. Menarik. Apa di Padang? Nasi Padang. Ya itu sebenarnya nasi Padang tuh termasuk. Heeh. Ya pokoknya itu Padang itu jatuhnya dari ibu saya. Ibu saya tapi sebenarnya nggak lahir di Padang, tapi di Lampung. Hah? Ngerti gak? Aneh kan? Kayak gue juga nggak ngerti kenapa bisa jadi Padang. Nah, kalau Padang dari pengetahuan saya itu dia mayoritas warganya kebanyakan bersuku adat dari Minangkabau, dan ada bahasa-bahasa daerahnya Minangkabau. Ada makanannya itu yang terkenal rendang, apalagi tradisionalnya. Nah, rendang nih kan. Rendang ada banyak jenisnya kan. Nah, sumpah, kan ada rendang kering, ada rendang yang basah kan. Nah, bedanya apa? Ya udah, Kan ada yang rendang hitam, ada yang rendang yang coklat. Iya. itu antara manis dan pedas aja, kan bumbu. Tiap orang Padang tuh memiliki bumbu ciri khasnya masing-masing kalau kata gue. Kalau nggak salah apa sih? Kalau nggak salah rendang kan merebusnya lama tuh. Nah, Sebelum rendang tuh bisa jadi apa sih namanya? Rawon ya? kurang tahu. Tapi bukan apa pokoknya. Pengalaman gue ya. Pokoknya tuh sebelum dia jadi rendang itu sebenarnya udah bisa dimakan. Tapi namanya beda lagi, makanannya apa ya? Kalau rendang kan kering banget tuh, Iya, kering. banget, benar. Kalau sebelum kering kan dia basah tuh. Iya, basah. Ada namanya, tapi gue lupa apa. Ketelan. Kayaknya kalau gue nggak tahu udah rawon apa. Tapi kalau rawon kan kuah. Iya. Tapi bisa jadi sih. Sop. Gue juga kurang tahu. Sayur sop. Ya gue nggak tahu. Pokoknya gitulah, rendang tuh dimasaknya lumayan lama, itu seharian bisa. Terus ada apa lagi ya? Mungkin ada tarian khas mereka, tari piring dan lain-lain gitulah. Ya pokoknya lumayan lah, Padang tuh menyebar. Dia apalagi masakan Padang itu mantap. Nah gitu. Dulu lah. Sangat menarik. Dari Gaya. Sini apa? Masuk frame. Ada di Gaya. Gue kan Purworejo nih. Iya. Nah, fun fact-nya tuh di keluarga gue doang yang nggak lahir di Purworejo. Nggak deh. Gue lahir di Jakarta. Ibu gue, bapak gue, abang gue itu semua lahir di Purworejo. Cuma gue doang yang nggak lahir di Purworejo. Kok bisa? Tidak. Sebenarnya tuh awalnya udah di Depok kan. Oke. Orto gue udah di Depok, udah tinggal di Depok, terus hamil nih abang gue. Nah, lahirannya di Purworejo, kebetulan lagi ke sono. Dan fun fact-nya juga, bapak gue sama mama gue ini cuma beda desa. Dan nggak terlalu jauh. Jadi satu kota gitu. Satu kota, Purworejo. Bapak gue di Bagelen, emak gue di Loano. Nah, bapak gue tuh di Bukit tinggalnya. Emak gue di pesisir kota. Bukit tuh kaki gunung. Iya, Bukit. Dan di Bukit itu, kalau di daerah bapak gue itu bener-bener kayak gimana ya nih, air itu dulu bisa dibilang lumayan susah nyarinya. Oke. Nah, terus juga kualitas airnya tuh nggak sebagus di kota, jadi kayak lu mandi gatel-gatel. Nah, terus juga jalannya curam banget, Cok, sumpah. Kalau dulu, sekarang kan udah diaspal nih, mungkin nggak terlalu curam kan. Kalau dulu bener-bener curam banget, jadi lu mau naik tuh lu nanjak banget. Gue ingat dulu sampai gue ke desa bapak gue kan, dia nanjak tuh nggak kuat motornya, nggak kuat taruh dituntun gitu loh, nggak digas. Itu udah mau sampai atasnya. Terus juga kalau di Bukit tuh masih banyak ini sih yang
kerja di sawah, kerja di kebun, juga juga apa? Dulu tuh masih nggak ada apa sih namanya lampu penerangan gitu. Jadi kayak bener-bener gelap. Jadi lu kalau habis maghrib nih Iya. gelap banget. Kayak nggak ada penerangan sama sekali. Bener-bener nggak ada. Cuma kayak lu tahu lampu lilin yang apa sih? Lampu lilin yang dimasukin ke kaca gitu, terus nanti ada katupnya. Gitu, cuma itu doang penerangannya. Lampu apa sih yang minyak tanah gitu ya? Minyak tanah. Lampion. Pokoknya apa sih? Gue lupa namanya. Pokoknya yang ada katupnya di bawahnya yang bisa digede-kecilin. Iya tahu. Ya, tahu. Terus itu kan dari sosialitasnya ya. Kalau dari kebudayaannya nih, yang gue tahu ya, itu cuma ada namanya tari dolalak. Tari dolalak tuh mirip banget kayak tari sintren yang pas waktu di Cirebon. Mirip. Nggak, maksudnya Apakah dia tuh tari dolalak tuh kayak apa ya, harus nanti termasuk sakral? nari bisa dibilang sakral, iya, soalnya kayak tari khusus buat kesurupan gitu loh. Kayak lo tau jalan kepang nggak, kuda lumping? Nah, ya tahu. Nah itu kan dia yang kesurupan juga kan. Iya. Nah dia makan beling. Itu tari dolalak mirip kayak gitu, kesurupan juga. Tapi dia gerakan tarinya nggak kayak kuda lumping. Dia mirip-mirip kayak tari sintren lah. Tapi pakaiannya juga nggak kayak tari-tari yang biasa, Cok. Pakaiannya sumpah kayak pakaian paskibra. Serius, pakai lu kan paskibra nih. Lu pakai topi yang panjang itu. Topi yang panjang yang biasa buat paskibra. Bisa peci itu, Cok. Peci apa sih yang panjang? yang pakaian pas paskibra. SMP itu. Heeh. Yang punya gue yang Kan paskibra nih. seragam SMP Ya, bentar nih. yang kayak bulu domba putih itu. Oh, iya, tahu. Yang bisa dipakai buat danton. Nih. Ada yang kayak gini. Ada yang bener-bener mirip kayak paskibra. Ntar kita edit aja. Kayak gini guys, kayak gini. Nih kayak mana ya? Nih kayak gini nih. Kelihatan nggak? Nah, gitu aja, kayak gini. Ya, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya mirip banget pakaiannya sama kayak Kayak gini. paskibra kan. Tapi dia ada yang pakaiannya tuh di bawah lutut, di bawah paha. Oke. Ada yang di bawah paha, celananya ada yang sampai bawah. Oke. Jadi ya gitu tariannya. Dia kayak numbalin buat di kerasukan, dan ya udah, dia tanpa sadar dia menari terus. Ya sindra. Ada satu lagi makanan khas daerah bapak gua. Lu tahu roti bagelen nggak? Roti bakar. Pernah dong. Roti kering, Iya. bentuknya bulat. Oh. Tahu ya? Coba bentar. Kayak editor tolong diedit ya, kayak gini nih rotinya. Nih, Ini ini roti bagelen, kelihatan nggak? Roti. Ini roti. Oh, itu roti. Roti kering. Tahu. Ini roti bagelen. Nah, ini tuh khas dari daerah bapak gua. Roti bagelen. Nah, itu tuh enak tuh. Tapi ya kering, kayak roti kering. Pernah makan. Iya. Terus juga ada di daerah di kota daerah asal kota orang Toga di Purworejo itu ada nama juga geblek. Geblek. Kalau di sini namanya apa ya? Nih. Dia mirip kayak lanting, tau gak lo? Lanting tahu. Lanting. Nah, tapi ini versi yang sagunya. Yang Manis kalau lanting kan dong. Sagu tuh ini. lanting kan keripik kan? Iya. Dia kayak makanan sagu gitu, kayak papeda. Oh. Jadi dia nih. Nah, ini namanya geblek. Nah, dia mirip kayak papeda, cuma kalau papeda direbus kan, kayak di apa sih? Goreng. Nggak digoreng papeda, Pakai Mak. mentega. Papeda tuh. Papeda di Celupan air gitu loh, Iya, kayak kayak air kayak ada crepes. Kita drive nanti di. kalau geblek ini kan tadinya kan adonan sagu apa tepung gitu. Iya. Terus dilanjut goreng. Oh. Papeda Kayak- di sini sama di papeda. Kayak dibuletin kayak donat. Iya, jadi tapi papeda di sini sama papeda sebenarnya tuh beda. papeda sebenarnya tuh kayak direbus gitu loh. Kayak jadi apa ya? Kayak nanti tuh jadi kayak Kenyal, ada kenyal. kenyal jeli-jeli Sagu gitu. kan salah. Nah, Iya. ini juga teksturnya mirip, cuma ini karena digoreng jadi garing. Oh.
Jadi dibentuk angka 8 gitu, terus tadi digoreng. Ah, Bentuknya kayak ya papeda cuma garing. Terus biasanya dicocol pakai bal. oke. Tuh. Betawi gimana? Betawi maksudnya kan daerah benar dari Jakarta ya. Ya. Sekarang kan saya Jakarta tuh ibu kota, jadi kayak udah tempat pusat ekonomi, pusat pembelanjaan, Kayak semuanya. udah berubah banget gitu. Jadi sebenarnya tuh udah berubah banget. Kayak dulu tuh masih di daerah Monas, tuh kayak dulu banyak kayak ya masih kayak zaman-zaman dulu banget tuh gitu. Kayak dulu masih ada bencong sering. Bencong. Ah gimana sih? Ih, serius cowok dulu, gue kenal dulu. Ini apa? Ondel-ondel masih mana-mana. Iya, banyak. ondel-ondel masih di mana-mana. Kalau Oh, iya, sekarang iya. tuh karena jadi pusat ekonomi banget. Ondel-ondel malah dibuat ini yang ngamen ya? Iya, benar. malah ondel tuh kayak malah keliling kayak daerah sini juga masih ada ondel-ondel. Ya, tapi gua Tapi kalau misalnya Jakarta tuh yang biasa ada festival kayak ada ondel-ondel, terus ada makanan khasnya kayak kerak telur. Tuh biasanya tuh banyak kan di Jakarta Kota. oke. Terus itu masih banyak lah ada peninggalan-peninggalan zaman Belanda juga. Ah, Terus Jadi paling edukatif place itu. ya paling di situ doang. Atau paling ada event-event kayak PRJ. Itu kan pasti ya masih ada kerak telur lah di PRJ gitu. Oh iya, iya makanan kasar Kerak telur ya? Iya, kerak telur. Coba kerak telur Iya, kenapa kagak jatuh ya pas dibakar? Iya itu gila cok. Tapi enak banget. Gua makan di PRJ itu enak sumpah. banget. Ini kan Enak tapi mahal. ya emang Soalnya di mahal. PRJ. di BRJ. Ini dia kan pas mau dibakar kan dibalik ya? Iya, dibalik Kagak ke jatuh sini, cuy, kan? gimana ya? Itu kan Masa ketannya nempel? bisa jadi. Enggak tahu deh. Apa sih dia tuh kayak ada tekstur-tekstur yang apa sih itu yang bumbu kacang itu ya? Apa sih itu? Bumbu itu mah bumbu abon Yang nggak sih? warna coklat itu. Iya tahu. Gue belum pernah makan lagi kerak telur cok. Lah gimana orang Betawi belum pernah makan kerak telur? Kalau Dia gua- tuh teksturnya kayak apa ya? Ya kerak. Iya, Lu kerak. kerak nasi tau gak sih? Iya, Iya. tahu. Ya gitu pokoknya. Apa kebudayaannya? Ondel-ondel doang. Ondel-ondel kalau dulu tuh sebenarnya dulu tuh masih lebih banyak cok. Kayak gue pernah kalau nggak salah di Betawi ada acara nikahan terus ada palang pintunya ya? Iya paling pintu tuh bisa kayak adu pantun, Adu pantun apa ada adu silat gitu nggak sih? silat, abis itu ada pantunnya antar pesilatnya itu. Itu palang pintu buat apa sih? Buat dia tradisi. pembukaan enggak Itu. buat pembukaan buat jalan orang nikahnya apa buat emang Pembuka-buka biasanya kan kayak sebelum orang nikahnya tuh jalan tuh bisa ada palang pintu dulu, kayak adu silat dulu. ada ini ya Terus nanti kayak ada filosofi lawak-lawakan. filosofi maknanya. Gue kurang tahu deh. Ya kan Gue tuh orang Betawi tapi tuh kayak kan jarang. habis berantem kan tiba-tiba ada Kayak orang nikah lewat. aneh sih tapi Unik juga, unik juga. menarik Iya. gitu. Menarik. Ya Betawi tuh sekarang udah minim tuh soalnya Jakarta sekarang apalah daya Jakarta. Ini coba kasihin banget. Ah, Udah tergerus sama modernisasi. Apalagi kayak rumah Warga aslinya udah berkurang. nenek gue yang di Jakarta tuh kayak kan gue tuh selalu naik kereta kan turun stasiun Juanda. Stasiun Juanda kan dekat sama Gambir sama Monas. Ya. Jadi kayak jalan tuh masih jalan besar, masuk gang kecil tuh langsung beda banget vibes-nya. Kayak lu Kampung. di jalan besar tuh kayak bener apa kota-kota, Kayak kota-kota. Ya. gedung-gedung tinggi. Ah. Jalan masuk gang kecil tuh langsung beda banget pokoknya. Kesenjangan sosial. Iya kesenjangan sosial tuh masih banyak. Jakarta nih udah. Selendang Maya. Lu tau gak sih Selendang Maya? Enggak. Apaan sih lu gak tau? Makanan, kan? Es. Ini es. Oh, selendang Kayak mayang. Selendang mayang. Itu es. Es, Cok. Yang ada warna hijau merahnya gitu. Iya. Oh, Ini es. Dikasih kayak agar ya? Bukan agar sih. Oh, Kayak Kayak es campur. kayak agar tepungan gitu. Nanti kan Oh, dipotong iya, terus tahu. dimasukin esnya. Ya gitu. apa namanya Cok? Selendang. Selendang. Dan Ya gitulah Jakarta emang Jakarta keras. Jakarta keras bos, gila. Senggol. Senggol. Nah, jadi ya Ya udah, apa lagi? segitu aja. Segitu aja. Keberagaman kita berempat nih. Ya. Dari kita berempat nih juga sebenarnya gue juga baru tahu dari daerah-daerah kalian juga. Ternyata beragam gitu. Apalagi daerah Jonathan mantap tuh. ya edukasi yang Jo, sangat bro. bermanfaat. Gue pernah tahu daerah kebudayaan yang di luar Pulau Jawa masih sedikit banget. Susah kalau itu. Dari Informasi- Jonathan tuh gue bisa mendapatkan sedikit informasi dari keberagaman budaya yang ada di Batak,
daerah-daerah Sumatera juga nih Dimas. Iya, di Padang. Pokoknya walaupun kita cuma berempat, tapi dari perspektif kita masing-masing, Kayak udah lebih dari cukup. iya kita Walaupun tuh berempat udah doang tuh udah mendapatkan banyak informasi tentang keberagaman kebudayaan di Indonesia. Dan dengan kita ngobrol kayak gini juga, Sudah mendapatkan aura 1000. kita, kita udah bisa menerapkan Pancasila gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Dari keberagaman budaya, keberagaman agama, kita bisa saling ngobrol satu sama lain. Ya, kita dari berempat ini ngobrol, kita udah menambah rasa solidaritas Bhinneka dari Tunggal kita Ika. berempat gitu. Ya, untungnya kita bisa bersama gitu, dan kita tuh nggak bisa akhirnya nanti terpecah belah karena kita tuh udah bersama, rasa solidaritas kita udah kuat gitu. Jadi kita udah bisa selalu berteman, dan juga itu dia. orangnya asik-asik dari kita. Emang berbeda itu sangat Berbeda itu sangat asik gitu. Nah, tidak ada Walaupun kubu-kubu gitu guys. iya, kita berbeda, dengan perbedaan itu kita bisa tahu perspektif dan kebudayaan dari masing-masing gitu. Keunikan Itu yang bikin enaknya keunikan gitu. Dengan ada keunikan, kita bisa tahu kalau ya di tempat lu ada ini, di tempat gua ada ini. Ya, tentunya kita- Ternyata meriah gitu. Kebudayaan apa? Perbedaan itu. tentunya kita harus saling menghormati ya sesama Iya. perbedaan itu. Nah, gue pengen tahu Cok ke Padang, ke Bataknya langsung tuh kayak apa Cok. Ayo langsung. Kita edit. Kita ada di mana sekarang? Di 1, 2, 3 di Batak. Kayaknya tuh lihat seru kita udah. Itu juga gue sumpah dah, demi apapun gue lebih seru nontonin kebudayaan asli Indonesia daripada kebudayaan luar. Betul. Sumpah. Karena Karena lebih seru kebudayaan aja. di Indonesia tuh sebenarnya masih banyak, cuman kalian aja yang kurang tahu. Iya. Kurang nge-explore gitu loh. Sebenarnya masih banyak kebudayaan di Indonesia yang bagus-bagus banget, tapi mungkin jarang terekspos. Iya. Yang terekspos ya yang itu doang. Sebenarnya masih banyak lagi. Banyak banget. Banyak. Makanya kalau kata orang jangan ke negeri orang dulu, explore dulu Explore negeri kita sendiri. Ya, apa marga Batak tuh kan banyak banget beneran dah. Bahkan wah saking banyaknya orang Bataknya sendiri aja nggak hafal. Iya benar. Gua aja baru tahu setelah dijelasin sama ma gua waktu pas diceritain. Ma, emang itu Gak masuk keren, gak masuk. si Batang Buruk itu emang siapa sih? Oh, dijelasin si Batang Buruk itu paling bontot dari 4. Itu tadi gua baru ingat itu ada Guru Shalom, Datuk Lopak, satu lagi siapa? Aku nggak sih. Lupa mulu gua. Ya pokoknya yang paling terakhir itu si Batang Buruk. Nah, si Anipar itu juga ada 4. Ada 4 maksudnya itu 4 bersaudara. Nah, dia juga paling bontot. Jadi udah paling bontot. Nah, gua keturunan Paling bontot juga. paling bontot juga. Iya. Dari Panjaitan, Silitonga, Siagian, terus Yanipar. Nah, perkumpulannya dari 4 itu namanya Tuan di Bangarna. Tuan di Bangarna itu kayak bapaknya. Itu. Nah, keturunan mereka namanya ada itu Raja Panjaitan, Raja Siagian, Silitonga sama Raja Sinipar. Keturunannya itu yang tadi gue jelasin itu ada Guru Shalom, terus habis itu Datu Lopak, sama satu lagi gue lupa, dan satunya lagi itu si Batang Buruk. Nah, si Batang Buruk itu keturunan sampai sekarang. Nah, kalau gua itu si Batang Buruk keturunan seingat gua tuh 17. Dan kalau misalnya Dia keturunan raja coy. tapi kan udah jauh Gila, keturunan banget. raja. Sama Dari- aja. Iya. Nah, bapak gua itu kayaknya 16. Nah, jadi kalau misalnya ada gini, ada anak itu dari keturunan Guru Shalom. Nih, yang paling tua. Dia itu umurnya di bawah gua, contoh beda 5 tahun. Harusnya kan dia yang bilang gua abang, dia yang panggil gua abang kan. Iya. Tapi karena berdasarkan adat di Batak, apalagi marga, itu jadi gua yang manggil dia abang. Karena itu apa sih namanya ya? Karena dia itu yang paling tua di kerajaan betul kerajaan. iya itu, jadi gua itu panggilnya abang. Padahal dia itu lebih muda gitu loh. Iya, gua nanti panggilnya Karena di kerajaan dia yang lebih tua. Iya, yang paling tua. keturunannya. iya, dia keturunan paling tua pertama. Nah,
sedangkan gua si Batang Buruk itu paling bontot gitu loh. Makanya jadi kalau misalnya gua ketemu itu yang keturunan Senipar Guru Shalom, gua kalau sesuai adat gua harus panggil dia abang. Ya, padahal dia lebih muda. Contoh dia masih SD, gua manggil dia abang. Gitu loh. Berarti masih bayi juga dipanggil abang? Gue nggak tahu sih kalau itu. Pokoknya intinya kalau misalnya nanti udah besar walaupun dia lebih muda tetap harus gue itu panggilnya abang kalau sesuai sama adat. Dan panggilnya sebenarnya bukan abang, ada sebutannya di Batak apa gitu, gue lupa sih, entah bapak tua kek tulang atau gimana, pokoknya banyak. Tuh, Banyak. lihat kan? Dari Jonathan sendiri aja itu udah banyak banget. Ya, gue juga pengen tahu di Padang itu di Padang. Di Padang dong, gua Di nggak Batak itu Ya, tuh pokoknya di kampung banyak Batak banget lah. marga-marga gitu. Kayak kan kalau di Jawa kan marga-marga kan jarang ya. Paling dari keturunan raja, dari keturunan keraton. Iya. Kayak Orangnya doang Raden banyak. Mas, Raden apa, Raden Kanjeng. Iya. Kalau di luar Jawa kan banyak tuh Banyak. marga-marga gitu. Gitu. Gue pengen tahu. Dan kalau Dan misalnya itu sejarahnya juga dari keturunannya apanya itu banyak gitu. Nah, Fun fact, bahasa kita sehari-hari itu yang dipakai kayak gue, lo, bahasa Betawi. itu sebenarnya bahasa Betawi. Wah, itu bahasa Betawi. emang Bahasa iya. Betawi. Gue, asli itu bukan ngomong itu gua, tapi gue. Gue Lu, terus kayak encang, encing, tuh bahasa Betawi sebenarnya. Bukan bahasa Bukan semacam bahasa- slang Indonesia Iya, itu. bukan. Iya. Sebenarnya dari bahasa Betawi, gue, lu tuh. Ya, tapi malah Mungkin dianggapnya diadaptasi menjadi gua. Iya, makanya Ya. kayak awal tuh gue. Lo. Ini gue nih, terus sekarang jadi gua, lu. Iya. Tapi gua lebih sering ngomongnya gue. Gua. Iya. Jadi sebenarnya tuh gue lu tuh dari Betawi, Cok. Ya. Kalau Cok kan dari Jawa Timur kan. Satu lagi. Nih, kan gua tahu satu hal. Ada misalnya kalau di apa sih suku yang kayak Habibi gitu, dia itu nikah harus sesama Habibi biar keturunannya itu tetap berlanjut gitu. Sedangkan kalau lo Batak apakah harus sama juga supaya Tapi- keturunan sama atau gimana? Biar Biasanya- biar lanjut terus gitu loh. Oh. Karena masih aniparnya. kalau untuk lanjut itu biasanya tuh ngikutin ini cowok. Oh, Jadi kalau misalnya sesama Batak tapi beda marga, itu nanti Ngikutin yang yang diambil cowok. itu ngambil yang cowok. Berarti oh, I see. Kalau tapi kalau dari perempuan yang nikahnya bukan orang Batak, Nggak apa, boleh apa enggak? Nah kalau itu nanti biasanya yang cowok itu yang diangkat marga, jadi dikasih marga. Nanti itu ada tradisinya lagi. Jadi diangkat gitu loh. Yang awalnya itu nggak ada marga, nanti jadi marga. Contoh kayak misalnya mungkin marga si Mangunsong ceweknya. Nah habis itu nikah sama orang yang bukan orang Batak. contoh orang Jawa. Ya contoh nanti tapi harus kesepakatan dulu Iya. mau ngikut atau enggak dari keluarganya. Kalau misalnya mau, nah nanti itu Direstui. direstui terus habis itu ya intinya ada upacara adatnya itu nanti bakal diangkat dikasih marga gitu loh. dari Jonathan aja udah banyak baca informasinya, Mbak. Iya. Dari yang muda dipanggil abang karena keturunannya lebih tua di kerajaan, terus apa tuh adat pernikahan banyak tuh. Marga-marga juga. Marga-marga itu. Marganya tuh Di Pulau Jawa tuh banyak sebenarnya masih banget. harus perlu diekspos. Iya, jarang ke expose karena ya itu bukan Jawa. Karena mungkin Jawa kan Bukan kunci untuk saat ini. Enggak, Jawa kan mungkin sekarang kan udah tempat pusatnya Pusatnya Indonesia banget. kan. Indonesia. Padat Jadi banget, coy. udah modern banget. Jadi kayak budaya gitu kayak udah agak ditinggalin. Iya. Tapi emang gua lu dari Betawi ya, bukan dari Cina. Cina. Iya, dari Cina. Bener. Jadi ada beberapa kata serapan dari Betawi itu yang diserap dari Cina. Ya, kayak goceng. Goceng, Oh, Ya, Kayak goceng. pakai cepe itu sebenarnya goceng, dari cepet, Iya, itu gua tahu. gocap itu dari Cina. Cina, ya, itu Nah, tahu. termasuk gua lu juga sebenarnya dari Cina. ya. Kenapa Tapi- Indonesia banyak kecido? Aslinya tuh bukan gua lu kalau di Cina dah. Kenapa? Gue lupa apaan. Terus abis itu diserap sama Betawi jadi gua lu. Kalau nggak salah tuh Tapi bahasa Cina yang gue tuh Wo. bukan nih. Pokoknya ada dah penjelasannya. Aslinya bukan gua lu,
agak mirip-mirip aja. Iya. Habis itu diserap sama Betawi jadi gue Lu. Hmm. Sama kayak goceng, Goceng, cepet, gope, dan lain-lain. ban. Tuh. Apa ya? 150 apa 150? Pego. 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 Udah sih itu aja. Udah gitu aja. Udah Dari Udah cukup banget udah. Udah banyak Sudah. banget. setengah jam, Cok. Iya. Lihat di sini guys detiknya. Wah. Wow. Dan ya dari kita berempat ini udah banyak banget informasi yang kita dapat dari kebudayaan kita di daerah kita masing-masing. Sangat-sangat berbineka tunggal ika ya. Iya, sangat keberagaman banget, sangat menjunjung kesatuan, persatuan Ya, tanpa membedakan ras, suku, agama, ya. Ya. Dan ini yang membuat kita saling terasa solidaritas satu sama lain, ya. Kalau kita mungkin kagak kita rasis ke satu sama lain gitu, kita saling jelek-jelekin, mungkin kita nggak bakal bisa seakrab gini. Dan ini enaknya perbedaan dan solidaritas, saling toleransi, kita bisa saling akrab, bisa saling dapat informasi dari kebudayaan daerah masing-masing, Tidak membedakan tidak siapapun membedakan itu ya. siapapun. Kita berteman dengan siapapun di sini. Iya, Benar, mungkin gitu aja podcast dari kita berempat. Podcast konspirasi bumi datar. Inspirasi. Ya. Dia baru 4 member. Empat member Nya lagi. ya, membernya lagi di Lagi kelas. Di kelas. Oke, kita tutup Oke. aja mau makan siang gratis guys. Benar, udah lapar gua. Ini udah 31 menit. Udah bel, Cok. Iya, Pas, sama. pas. Ini Pas banget. Deddy Corbuzier kalah nih sama kita. Iya. Ya, Open the door sekarang gitu. Ya. Cabut-cabut. close the door. Open the door. One. Kamu keluar. Iya. Open the door. Pintunya dikunci, Cok. Udah tolong. Enggak. Oke. Sekian dari kita Sekian berempat. dari kita berempat. Ada kata-kata terakhir dari bahasa masing-masing. Gua nggak bisa bahasa Batak. Tadi Itu cepat, bahasa cepat. Betawi. Cepat mah hato. Hato kan Nyanyi aja itu apa Margot. males banget gua. Gua enggak tahu bahasa gua. Ada lagi. Gua taunya Coba. bahasa Jawa bapak gua. Bahasa ini bahasa Jawa halus. Menutup, bersih. Bahasa Jawa halus untuk menutup. Apa. Matur Matur. nuhun. Bukan itu. Ada, Cok, kalimat Cuma terima kasih. Jadi, gue deh. kabar. Nah, ini. Cekap semanten atur kula Cakep. bilikat halepatipun kula nyuwun anggungging pangapunten. Apa artinya Bang Messi? Intinya ya, secara intinya gini. Aduh, gua nggak tahu bahasa halus lagi. Cukup sekian. Oh, gini aja, ini yang singkat-singkat. Kawula kinten cekap semanten anggung kuwala matur. Oke. Artinya apa? Terima kasih atas Perhatiannya. Thank you. terima kasih atas telah menonton. Terima kasih. Matur Bye suwun. bye. Atur nuhun. Arigato. Terima kasih. Terima kasih udah menonton Makasih. Yepingan kita berempat. Ye. Terima kasih dan Yasin dan Dula ini nambah kita. dan ya kita tutup aja podcastnya. Open the door.